Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Sakaya Bukhari, Saya Aldo. Saya Ajil. saya Adi, saya Fahril. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang media, jaringan, dan telekomunikasi. Silakan perhatikan aja. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sakaya Sabu Bakari dari kelompok 5 dan anggota kelompok 2 maksudnya. Kelompok 2 berisikan anggota Faril, Adi, Julian dan Aldo. Nah, saya di sini ingin menjelaskan tentang media, jaringan, dan telekomunikasi. Yang pertama, penjelasan servis di materi media dan jaringan telekomunikasi TJKT. Network Service di materi media dan jaringan telekomunikasi TJKT adalah aplikasi yang berjalan pada lapisan aplikasi jaringan ke atas yang menyediakan penyimpanan data, manipulasi, presentasi, komunikasi, atau kemampuan lain yang sering diimplementasikan menggunakan arsitektur client server atau peer-to-peer berdasarkan protokol jaringan lapisan aplikasi. Network service atau layanan jaringan di teknik jaringan komputer dan telekomunikasi merupakan layanan yang dapat diberikan oleh penyedia jasa di bidang jaringan internet. Materi yang kedua adalah membahas tentang network service di TJKT yang diberikan oleh penyedia jasa kepada penggunanya. Yang pertama adalah menerjemahkan nama dominan ke alamat protokol internet atau IP dan Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP untuk menetapkan informasi konfigurasi jaringan ke host jaringan. Yang kedua adalah server autentikasi, mengidentifikasi dan mengautentifikasi pengguna, menyediakan profil akun pengguna dan dapat mencatat statistik penggunaan. Yang ketiga adalah layanan directory atau directory service. Yang keempat adalah dalam komputasi, layanan directory atau layanan nama menyertakan nama sumber daya jaringan ke alamat jaringan masing-masing. Materi yang keempat atau yang selanjutnya ini membahas tentang infrastruktur. Ini adalah infrastruktur informasi bersama untuk menemukan, mengelola, mengatur item sehari-hari dan sumber daya jaringan yang dapat mencakup volume, folder, file, printer, pengguna, grup, perangkat, nomor telepon, dan objek lainnya. Yang kedua adalah layanan directory adalah komponen penting dari sistem operasi jaringan. Server directory atau server nama adalah server yang menyediakan layanan semacam itu. Setiap sumber daya di jaringan dianggap sebagai objek oleh server directory. Informasi tentang sumber daya tertentu disimpan sebagai kumpulan atribut yang terkait dengan sumber daya atau objek tersebut. Oke, layanan directory. Layanan directory mendefinisikan namespace untuk jaringan. Namespace digunakan untuk menetapkan nama, mengidentifikasi unik untuk setiap objek. Directory biasanya memiliki perangkat aturan yang menentukan bagian sumber daya jaringan, diberi nama dan diidentifikasi yang biasanya mencakup persyaratan bahwa mengidentifikasi harus unik dan tidak ambigu. Saat menggunakan layanan directory,
pengguna tidak boleh mengingat alamat fisik sumber daya jaringan, memberikan dan menempatkan sumber daya beberapa layanan direktori termasuk keturunan kontrol akses, membatasi ketersediaan informasi direktori untuk pengguna yang berwenang. Nah, di sini ada email. Surat elektronik atau email adalah metode pertukaran pesan yang disebut mail antara orang-orang yang digunakan perangkat elektronik. Dengan demikian email dipahami sebagai versi elektronik atau digital atau padanan dari surat, dan saat surat hanya berarti surat fiksi, maka plus surat. Gmail kemudian menjadi media komunikasi di mana-mana, sangat banyak digunakan sampai dalam penggunaan saat ini. Alamat email sering diperlukan dengan sebagian dasar dan penting dari banyak proses dalam bisnis, perdagangan, pemerintahan, dan pendidikan, hiburan, dan bidang lainnya. Kehidupan sehari-hari sebagian besar negara. Gmail adalah medianya, dan setiap pesan yang dikirim dengannya disebut Gmail. Pembedaan masa atau jumlah. Gmail beroperasi di seluruh jaringan komputer, terutama internet dan juga jaringan area lokal. Sistem Gmail saat ini berdasarkan pada model store and forward server. Email meneruskan, mengirim, dan menyimpan pesan. Baik pengguna maupun komputer, mereka tidak diharuskan online secara bersamaan. Mereka perlu terhubung biasanya ke server email atau termuka Gmail web untuk mengirim atau menerima pesan atau mengunduhnya. Awalnya media komunikasi teks jelajah, Gmail internet diperpanjang oleh multipurpose internet mail extension dan disebut MIME untuk membawa teks dalam set karakter lain dan lampiran konten multimedia. Nah, File sharing adalah praktek mendistribusikan atau menyediakan akses ke media digital seperti program komputer, multimedia, audio, gambar dan video, dokumen atau buku elektronik. Metode umum penyimpanan, transmisi, dan penyebaran termasuk media yang dapat dipindahkan server terpusat pada jaringan komputer, dokumen hyperlink berbasis internet, dan pengguna jaringan protektor distribusi. Teknologi berbagai file seperti BitTorrent merupakan bagian integral dari pembajakan media modern serta berbagai data email dan konten gratis. File sharing. Instant messaging. Teknologi pesan instan atau IM adalah jenis obrolan online yang memungkinkan transmisi teks waktu nyata melalui internet atau jaringan komputer lain. Contoh yang paling banyak pemakainya adalah WhatsApp, aplikasi yang sangat populer dan hampir semua orang memakainya. Pesan biasanya ditransmisikan antara dua pihak atau lebih. Ketika setiap pengguna memasukkan teks dan memicu transmisi ke penerima yang semuanya terhubung pada jaringan yang sama. Ini berbeda dari email. Dalam percakapan melalui pesan instan terjadi secara real time, maka dinamakan instan. Sebagian besar aplikasi IM modern kadang-kadang disebut messenger sosial, aplikasi pesan, atau aplikasi obrolan. Menggunakan teknologi push dan juga menambahkan fitur lain seperti emoji atau smiley grafis, transfer file, chatbot, voice over IP, atau video kemampuan mengobrol. Sistem pesan instan cenderung memfasilitasi koneksi antara pengguna tertentu yang dikenal, sering menggunakan daftar kontak yang juga dikenal sebagai daftar teman, dan dapat berupa aplikasi mandiri atau terintegrasi ke platform media sosial yang lebih luas atau situs web yang misalnya dapat digunakan untuk perdagangan percakapan. IM juga dapat terdiri dari percakapan di ruang obrolan. Tergantung pada protokol IM, arsitektur teknis dapat berupa peer-to-peer atau transmisi point-to-point langsung, atau client server. Pusat layanan IM mentransmisikan ulang pesan dari pengirim ke perangkat komunikasi.
Biasanya dibedakan dari pesan teks yang biasanya lebih sederhana dan biasanya menggunakan jaringan telepon seluler. Sistem